sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, siapakah beliau? Tentu saja Anda penasaran. Tapi yang jelas Anda akan diperkenalkan nanti dengan istilah-istilah baru. Kalau Anda dulu pernah mendengarkan istilah SPKK, spesialis kulit kelamin. Nah, sekarang ini nanti akan diperkenalkan dengan istilah baru. Apakah itu? Kita akan ikuti talk show-nya bersama teman-teman dari Perdoski. Saatnya Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Bisnis Interaktif dipersembahkan oleh Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, sudah tersebar sebanyak 29 cabang dan 13 kelompok studi di seluruh Indonesia. Perdoski adalah organisasi profesi yang menghimpun dokter spesialis kulit dan kelamin atau dikenal dengan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, baik yang sudah mendapatkan ijazah dan berpraktek maupun yang masih menempuh pendidikan dokter spesialis selama kurang lebih 4 tahun. Kompetensi meliputi kasus dan tindakan bidang dermatologi, venereologi, serta estetik. Kasus dermatologi meliputi kasus kulit non-infeksi, infeksi tropis, alergi, kulit pada bayi, anak, dan remaja. Bidang venereologi meliputi kasus infeksi menular seksual, sedangkan bidang estetik meliputi kasus serta tindakan estetik medik. Di ulang tahun Perdoski yang ke-58, Perdoski bertekad menjadi rumah bersama sebagai organisasi yang solid dan bersatu. Dipersembahkan Perdoski PC Surabaya Cabang Kediri. 105,7 Radio Andika. Publik interaktif sore kita bersama Perdoski PC Surabaya, cabang Kediri, dan saya perkenalkan siapa yang datang untuk hari ini, Dr. Rizky Devitasari, SPDVE. Halo, selamat sore dok. Halo Mbak Wiwi. Apa kabar selamat sore, baik, alhamdulillah. Di sebelahnya ada Dr. S.E. Fikna Syani, SPDVE. Halo Dr. Fikna. Halo Mbak Wiwi. Ini kabar? boleh, kabarnya baik. Boleh minta tolong untuk mic-nya. Oke. Jadi kedua dokter yang cantik-cantik ini teman-teman ini akan memperkenalkan ada istilah baru. Kalau dulu itu kan ada SPKK di belakang nama dokter. Kalau dulu itu ada spesialis kulit kelamin. Nah, sekarang ini ada yang beda. Tapi sebelum kita mengenal SPDVE itu apa, saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat Perdoski yang ke-58. Luar biasa. Sukses selalu, masyarakat makin cinta dengan teman-teman yang ada di SPDVE. Jadi saya baru lagi ya SPDVE. Baik, Dr. Devi, Dr. Fikna Syani, ini boleh langsung dijelaskan tentang apa bedanya SPKK dengan SPDVE. Nah, ini langsung saja ya. Oke, baik Mbak Wiwit. Jadi apabila kita mendengar ya istilah SPKK itu kan yang paling familiar. Nah, kemudian ada pergeseran lagi, gelar tersebut ada yang nyebutnya adalah SPDV atau spesialis dermatovenerologi, dan juga ada SPDVE, dermatovenerologi dan estetik, seperti itu. Nah, sebenarnya ketiga gelar tersebut itu merujuk kompetensi yang sama. Nah, hanya kalau kita ngomong perbedaan, mungkin yang SPKK ini digunakan oleh para dokter senior karena memang gelar ini adalah yang dulu telah diresmikan seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terdapat lulusan baru yang menggunakan istilah SPDV dan disusul dengan SPDVE seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat pencantuman nama gelar di belakang nama dokter tersebut, nah ketiganya merupakan gelar yang tercantum pada ijazah dokter spesialis yang sesuai aturan yang berlaku saat dokter tersebut lulus, atau dokter tersebut mengikuti lulusan periode tahun berapa, seperti itu ya.
Nanti untuk detail perubahannya kapan, terus mulai berubah dari SPKK ke SPDV itu mulai tahun berapa, mungkin Dokter Fikna akan menjelaskan lebih rinci seperti itu. Ini perkenalan kita tentang SPKK dan SPDVE ya Dok ya. Baik, saya langsung ke Dokter Fikna. Jadi Dokter Fikna, Perdoski saat ini kan itu tadi yang dikatakan Dokter Devi, ada perubahan begitu di belakang nama dokternya. SPKK dulu, sekarang SPDVE. Gimana nih ceritanya, sejarahnya dong? Ya kita jadi seperti mendongeng ya, kayak flashback kembali seperti ke belakang bagaimana untuk progres perubahannya sendiri. Sebenarnya untuk terkait perubahannya itu kita mengikuti dari proses yang terjadi di pasar bebas ya, Mbak Wiwit. Jadi kan semenjak tahun 2003 sebenarnya itu kan ada kesepakatan bersama bahwa di kawasan Asia Tenggara itu mulai ada proses perdagangan bebas. Kemudian di 2020 itu semakin berkembang, yang rencananya akan dilakukan di area Asia Pasifik di 2020. Nah, kami juga mengikuti dari perkembangan tersebut karena untuk gelar spesialis kulit dan kelamin untuk masuk ke era yang secara global dan internasional itu kan mungkin untuk penyamaan istilah kan juga harus kami sesuaikan. Jadi untuk kulit kelamin kan sementara ini kan istilahnya hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di Indonesia. Ya, betul. Jadi untuk mengikuti perkembangan di era pasar bebas itu akhirnya per 2019 itu dengan dari keputusan dari Perkonsil nomor 45 tahun 2019 itu akhirnya disepakati bahwa ada sedikit perubahan terkait terminologi. Yang awalnya spesialis kulit kelamin kemudian berubah menjadi SPDV atau spesialis dermatovenerologi dan SPDV terlebih dahulu, dermatologi dan venerologi. Kemudian pada waktu itu istilah SPDV itu baru digunakan hanya untuk lulusan spesialis yang lulus setelah di era 2019, Mbak Wiwit. Jadi kalau misalnya ada dokter SPKK yang lulus sebelum 2019 itu masih menggunakan istilah yang sama. Jadi tetap SPKK. Tapi kalau lulus di 2019 istilahnya pasti di ijazah akan berubah menjadi SPDV. Kemudian seiring perkembangan lagi terkait kompetensi yang kita punya, kemudian dari perhimpunan pun juga mengadakan perubahan-perubahan secara lebih lanjut. Kemudian di tahun 2022 itu dengan Perkonsil nomor 163E itu kemudian ada kebijakan baru lagi, penyesuaian mengikuti terkait kompetensi yang kita punya, yaitu ada tambahan awalnya yang SPDV di 2019 berubah menjadi SPDVE. Kemudian di 2022 itu sebenarnya masih ada yang menggunakan SPDV, ada yang SPKK, ada yang SPDVE. Kemudian ada tambahan SPDV itu sebenarnya istilahnya tidak ada perubahan secara signifikan secara kompetensi. Di mana ada tambahan E yaitu estetika, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika begitu. Untuk kompetensinya tetap sama dengan SPKK. Kemudian masih ada perubahan-perubahan di mana antara SPKK, SPDV, kemudian SPDVE, kemudian ada edaran terbaru dari perhimpunan kami dari Perdoski per 8 September 2023 itu bahwa penyeragaman terkait gelar. Jadi semua SPKK, SPDV itu semenjak 8 September 2023 itu semua gelar disamakan yaitu menjadi SPDVE. Spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Untuk kompetensinya tetap sama, menempel. Seperti itu Mbak Wiwit. Itu jadi intro kita ya, perkenalan kita yang pertama, istilah SPKK, SPDV, SPDVE. Dan teman-teman boleh bertanya ini, yang di luar sana boleh bertanya, kira-kira nanti kalau misalnya butuh penanganan dokter spesialis kulit kelamin, itu kan akan berubah, nantinya akan mengikuti. Ini akankah penyakit kulit apa misalnya gitu ya ke SPDVE itu atau di dokter yang lain? Coba nanti ada pertanyaan seperti itu tidak kira-kira. Kadang-kadang kan istilah saja yang menempel di dokter itu bisa menjadi ini sama nggak toh dengan SPKK yang dulu gitu kan ya Dok ya. Baik. Ya kita ke Gatekeeper dulu ya Dok ya untuk update informasi. Baik,
Ika. Pak Dodi, di Jalan Marbismos Mampir, Kota Kediri banyak pohon trembesi, dahannya patah, angin kencang, hati-hati. Mbak Melka, Pak Aji dan Bu Ratna tadi sempat telepon untuk menyampaikan di Jalan Untung Suropati, Kota Kediri, ada pohon tumbang di sana. Di Bundaran Sekartaji juga ada pohon tumbang, ada kabel yang menjuntai. Hati-hati, kondisi lalu lintas tersendat. Pak Imam Sugianto, staf Dinas Perhubungan Kota Kediri, hati-hati ada baliho yang roboh di simpang di Jalan Brawijaya Kota Kediri atau simpang 4 Brawijaya Kota Kediri. Ya, lanjut ke Santi. Pak Rudi, perjalanan dari Malang ke Blitar sudah sampai di Kanigoro, mulai Selopuro hujan deras, lalu lintas ramai. Pak Supriyanto, Jalan Suparjan Mangunwijaya Kediri, cuaca hujan deras disertai angin kencang. Kemudian Bu Titin, di Jalan Toho juga sudah mulai turun hujan disertai angin kencang. Hati-hati yang melintas di jalur tersebut. Pak Chandra, melintas di Jalan Mayor Bismo Kota Kediri, cuaca hujan deras, ada pohon tumbang, jadi cukup membahayakan juga. Posisi ada di tengah jalan, lalu lintas sedikit tersendat. Baik, dari Santi, Ika Juwita, Gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Teman-teman, kita lanjutkan kembali Publik Interaktif bersama Perdoski PC Surabaya Cabang Kediri dengan tema Perdoski menjadi rumah bersama sebagai organisasi yang solid dan bersatu. Di studio hadir Dr. Rizky Devita, SPDVE, dan Dr. SE Fiknasyani, SPDVE. Dok, tadi kita sudah berbincang terkait dengan sejarah dari SPKK ke SPDVE. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin tadi sudah dapat informasi di Indonesia itu ada sekian cabang Perdoski, bisa dijelaskan ke Dr. Devi atau ke Dr. Fiknasyani, silakan. Ya, Dr. Fikna. Terima kasih Mbak Wiwit. Jadi memang betul Mbak Wiwit, untuk saat ini memang terkait cabang dari Perdoski sudah cukup banyak, kurang lebih sebanyak 29 cabang, di mana cabang terakhir yang terbentuk itu pada tahun 2021 itu dari Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, untuk awal terbentuknya sendiri sebenarnya untuk dari sejarah pendirinya seperti kita tahu, mungkin beberapa teman-teman Andika juga pernah dengar nama Dr. Sutomo gitu ya. Ya, itu Dr. Sutomo itu termasuk salah satu juga pendiri dari Perdoski. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang lain yang akhirnya menyusun ada panitia ad hoc itu kurang lebih pada tahun 1965. Kemudian dibentuklah pada tahun 1966. Akhirnya terbentuklah seperti yang sekarang. Awalnya perhimpunannya sebelum menjadi Perdoski Mbak Wiwit. Jadi dulunya awalnya dinamakan PADVI, Perhimpunan Ahli Dermatologi Venerologi Indonesia gitu. Oleh termasuk penyusunnya salah satunya Dr. Sutomo juga kebetulan. Nah, dari perhimpunan itu yang pertama kali penyusunan dari kepanitiaannya itu pertama di Surabaya. Waktu itu dengan istilah KONAS. Kongres Nasional, di mana KONAS itu pertama kali waktu itu disusun tentang kepanitiaan itu, kemudian akhirnya tersusunlah beberapa cabang-cabang yang lain, dan pada tahun 1982 itu kami juga sempat pertama kali mengadakan adanya Kongres Pertemuan Ilmiah Tahunan dan KONAS juga yang pertama kali dilakukan. Nah, kemudian secara lebih lanjut memang ada 29 cabang yang tersebar di Indonesia, di mana untuk area di Jawa Timur sendiri itu cabang yang terdekat ada pertama di Malang ya, Dr. Devita, kebetulan beliau juga alumni dari Malang. Kemudian juga ada cabang di Surabaya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir terbentuk untuk di Jawa Timur itu di cabangnya di Jember, Mbak Wiwit. Kemudian dan beberapa cabang-cabang yang lain sebanyak 29 cabang. Kemudian dari beberapa yang lain yaitu dari kelompok studi Mbak Wiwit, kami juga sudah ada beberapa kelompok studi, di mana kelompok studi ini kami akan menaungi beberapa dokter yang dengan minat-minat khusus. Seperti ada dokter yang pernah mendengar istilah dengan penyakit herpes gitu ya. Nah, itu kami juga ada perkumpulannya. Jadi memang perkumpulan kelompok studi herpes Indonesia atau KSHI. Kemudian ada 13 beberapa cabang yang lain. Mungkin yang sekarang yang akan ada event terdekat itu juga dari kelompok studi laser.
Ya, kelompok studi laser kemungkinan akan ada event di bulan Februari, kemudian kelompok studi dermatologi kosmetik atau ke KSDKI juga akan ada event ya, nanti di Sumatera. Kurang lebih di Padang ya, kalau di Padang ya akan ada event juga di Padang. Jadi memang beberapa kelompok studi itu ada beberapa dokter spesialis yang tergabung, kemudian memang dengan minat yang sama. Selain ada event kongres nasional, ada event pertemuan ilmiah tahunan, dari beberapa kelompok studi juga mengadakan beberapa event-event yang spesifik dengan minat masing-masing dari beberapa kelompok studi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Wiwit. Oke, jadi luar biasa. Perdoski memang menjadi rumah bersama sebagai organisasi yang solid dan bersatu. Wah, ini saya harus acung jempol, 2 jempol ya. Ya, baik, kita kembali ke teman-teman gatekeeper dengan Santi. Pak Anas di Pelemahan Kediri, hati-hati yang melintas di Jalan Pelemahan arah Pari, hujan deras ditambah ada pohon tumbang sehingga sedikit tersendat di jalur tersebut. Bu Nani melintas di Jembatan Kertosono Nganjuk, ramai peningkatan volume kendaraan. Lanjut ke Sony. Mbak Vina di Jombang ini bertanya cara bergabung di Perdoski bagaimana ya, dan syarat dan ketentuannya seperti apa. Pak Bimo, apakah berarti sebutan gelar SPKK sekarang sudah tidak dipakai lagi? Pak Endro di Keras Kediri, dokter, sekitar 3 tahun lalu saya fitness dan mengkonsumsi suplemen untuk merubah massa otot dan akhirnya badan mengembang, namun akhirnya jadi timbul stretch mark dan sampai sekarang tidak hilang. Apakah ada obat dan cara mengatasinya bagaimana ya, Dok? Sony Sonata Susanti Iksan, gatekeeper. Kembali bersama Dr. Rizky Devita SPDVE dan Dr. S.E. Fikta Shani SPDVE. 2 pertanyaan langsung disampaikan. Monggo, bisa ke Dr. Devi atau ke Dr. Vina lebih dulu. Kalau Pak Endro di Keras tadi terkait dengan mengkonsumsi suplemen, terus yang lainnya tadi SPKK sekarang sudah tidak dipakai lagi kah? Mbak Vina di Jombang tadi, bagaimana caranya bergabung dengan Perdoski? Silakan. Oke, pertanyaan dari Mbak Vina dulu ya, Mbak Wiwit ya. Dari Mbak Vina dari Jombang, pertanyaannya bagaimana bergabung dengan Perdoski. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Perdoski itu merupakan himpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia. Jadi ini adalah sebuah organisasi profesi yang menghimpun dokter spesialis kulit kelamin. Nah, baik yang sudah mendapatkan ijazah dan praktek maupun yang sedang bersekolah atau pendidikan spesialis kulit kelamin atau SPDVE, seperti itu. Nah, untuk bergabung, nah ini bergabungnya ini bagaimana? Pertama, apakah dari dokter umum dahulu ingin masuk Perdoski, atau kedua adalah dari dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPDVE cabang lain dan ingin masuk ke PC Surabaya, seperti itu. Ini agak belum harus jelas sih sebenarnya. Ya, Oke, saya menjawab apabila yang ditanyakan ini adalah dokter umum. Nah, otomatis dari Mbak Vina sendiri harus masuk dalam persyaratan tadi. Nah, apakah telah menempuh jalur pendidikan maupun sedang dalam pendidikan. Nah, itu kalau yang telah mendapatkan ijazah dan praktek itu kan kita sebut sebagai anggota biasa. Nah, itu otomatis sudah masuk di Perdoski di area tersebut, seperti itu. Nah, apabila masih sekolah atau masih pendidikan spesialis, maka dia akan ikut di Perdoski area dokter tersebut bersekolah, seperti itu. Nah, itu otomatis. Nah, kemudian pastinya kalau misalkan dari dokter umum gabung ke Perdoski itu belum bisa ya, karena itu tadi anggotanya ada 2 jenis, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPDVE, yang kedua adalah dokter yang masih menempuh pendidikan sekolah spesialis. Kemudian yang kedua, apabila yang ditanyakan itu adalah perpindahan bergabung ke Perdoski PC Surabaya misalkan, nah syaratnya adalah itu melunasi dulu tanggungan atau syarat-syarat untuk meninggalkan PC yang lama. Biasanya kita minta ada data, misalkan surat rekomendasi dari PC sebelumnya, kemudian setelah itu ada surat keterangan bebas etik dari PC sebelumnya. Nah, lalu dari data tersebut kita apply, kita masukkan ke Perdoski PC Surabaya, seperti itu, Mbak Wiwi.
Artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk semua dokter yang akan bergabung dengan Perdoski ya dok ya. Oke. Baik, pertanyaan yang berikutnya cukup ini untuk Mbak Vina di Jombang. Oke, untuk Pak Bimo sama Pak Endro. Baik, untuk yang pertama tadi, yang pertanyaan kedua terkait penggunaan istilah SPKK dan SPDVE Mbak Wiwit ya. Untuk saat ini kami mengacu dari peraturan yang sebelumnya, yaitu peraturan pada 8 September yang dikeluarkan oleh Kolegium Perdoski, perhimpunan kami di 8 September tahun 2023. Memang untuk arahannya perubahan semuanya itu menyeluruh. Jadi perubahannya yang dipakai adalah menggunakan gelar SPDVE. Nah, untuk gelar SPKK memang masih ada beberapa yang menggunakan Mbak Wiwit. Untuk kebijakan tersebut beberapa dari PC Surabaya sendiri sudah secara serentak memang sudah mengganti untuk penggunaan gelarnya, yaitu kembali ke gelar ke SPDVE. Jadi penggunaan SPKK-nya beberapa sudah memang untuk terutama yang bekerja di instansi, di rumah sakit gitu, kemudian atau di instansi pendidikan itu juga beberapa sudah menggunakan gelar yang terbaru yaitu di SPDVE Mbak Wiwit. Kemudian yang terakhir yaitu terkait konsumsi suplemen, terus kemudian sering olahraga, terus kemudian jadinya muncul stretch mark gitu ya. Nah mungkin kita bisa menduga, mungkin sebelumnya nyusau dari pertanyaannya dari Pak Endro. Dari Pak Endro mungkin sebelumnya ada kegemukan gitu nggih mungkin ya. Akhirnya kan minum suplemen biar cepet langsing, kemudian fitness juga ditunjang mungkin suplemen yang high protein gitu ya. Nah, seperti kita tahu memang untuk stretch mark itu sendiri kan kalau kita bayangkan kulit itu kan sebenarnya memang bisa meregang dengan batas maksimal. Jadi semisal kita dianugerahkan kulit dengan misalnya batas maksimalnya di berat 60, kemudian kita kelebihan berat badan dilalah 2 kali lipat di 120 gitu kan. Nah otomatis seperti balon itu sendiri, kulit itu juga punya batas maksimal untuk meregang. Ketika sudah terjadi peregangan itu secara otomatis akan terjadi antar seperti dalam tubuh manusia itu kan antar sel itu kan punya gandengan. Ya, punya gandengan. Jadi kayak punya teman. Kita tuh bergandengan sama teman-teman antar sel kita di kulit. Nah, ketika sudah melebar dengan batas maksimal, otomatis pergandengan antar sel itu juga akan terbuka, beberapa juga akan putus. Akhirnya muncullah yang dinamakan stretch mark itu sendiri. Nah, kalau stretch mark sendiri itu kan ada 2 tipe. Ada yang tipenya masih berwarna merah. Biasanya pertama kali muncul masih cukup dalam waktu mungkin 2-1 bulan. Itu biasanya cepat untuk misalnya kita berikan terapi oles, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah stretch marknya yang berwarna putih, itu sulit sebenarnya untuk dikembalikan. Memang harus ada beberapa tindakan, bukan berarti tidak bisa, tapi bisa dikembalikan dengan beberapa tindakan. Nah, itu tindakannya bisa dikonsultasikan kepada kami, ke dokter SPDVE. Itu termasuk kami juga bisa mengerjakan. Bisa beberapanya misalnya kita lakukan tindakan laser, kemudian kita lakukan tindakan untuk mengisi lagi. Dimana kan tadi kan harusnya ikatannya itu kan dia harusnya gandengan. Nah, biar dia gandengan lagi, nah harus kita gandengin gitu Mbak Wiwit. Baik, ada kode ini dari teman-teman gatekeeper. Sebentar, saya ke gatekeeper dulu. Ika. Pak Edi di Kandangan Kediri, hujan deras disertai angin kencang. Pak Gede, ada pohon tumbang di Bandar Lor menimpa kabel listrik dan PJU. Saat ini Dinas Perhubungan maupun PLN sedang menuju ke lokasi. Dari Ika ke Arta. Bergabung Mbak Mega di Pesantren Kediri. Selamat sore Mbak Mega. Halo Mbak Mega. Halo. Iya Mbak Mega, silakan. Ada Dokter Devi sama Dokter Fikna Shani, silakan. Oh nggih, saya Mega dari Pesantren Kediri. Mau bertanya Dok, Dokter SPDVE itu tempat praktiknya di mana aja ya, yang di Kota Kediri maupun di Kabupaten Kedirinya. Terus saya mau tanya lagi juga, kalau punya penyakit kutil itu apakah masih bisa melakukan penindakan? Tindakannya apa gitu Dok? Itu saja Mbak Mega pertanyaannya? Iya, itu saja. Baik, Mbak Mega kita dengar lewat radio nggih? Nggih. Mbak Mega di Pesantren Kediri, monggo Dok bisa langsung direspon pertanyaan dari Mbak Mega di Pesantren Kediri. Ada 2 tadi pertanyaan, tempat praktek sama salah satu penyakit kulit kutil ini ya Dok ya yang disebutkan. Silakan. Oke, baik Mbak Wiwit, untuk
Dokter SPDVE anggota PC Surabaya yang berada di Kediri Raya itu ada 8 totalnya. Ya, yang pertama itu ada senior kami, Dr. Undi Cepakawati Citrawasita SPDVE. Beliau ada praktek di Kediri Skin Center seperti itu. Jalan Imam Bonjol ya Mbak Wiwit ya. Sudah terkenal beliaunya pasti. Mbak Wiwit tahu ya. Iya. Kemudian ada dokter ada dokter ini sendiri juga ada di praktek di apotek Tasya Pharma juga. Nah, kalau misalkan di Kediri Kota ada lagi dokter Diana Kartikasari. Nah, beliau itu ada di praktek di jalan itu Mbak Rumah Sakit Aura Shifa. Kalau rumah sakit Aura Shifa. Kemudian kalau Dr. Zahrudin Ahmad SPDVE, beliau praktek di Rumah Sakit Daha atau kita sebut juga dulu Rumah Sakit Usta. Kemudian ada Dr. Made Kusuma Dewi Maharani SPDVE, beliau praktek di Rumah Sakit Kabupaten Kediri atau RSKK. Nah, kemudian ada lagi Dr. Emi Kusumaningsih, beliau praktek di Rumah Sakit Simalima Gumul dan Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian saya sendiri Dr. Rizky Devitasari, saya praktek di Rumah Sakit RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Kemudian Dr. Raras Pratita SPDVE, praktek di Rumah Sakit Gambiran. Dan yang terakhir Dr. Fiknasyani SPDVE, beliau praktek di Rumah Sakit Amelia dan Rumah Sakit Baptis. Seperti itu. Itu beberapa yang sudah disebutkan. Nah, ini tadi menyebut penyakit kulit kutil contohnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mega untuk di pesantren untuk pertanyaannya terkait penyakit kutil ya. Apakah itu bagaimana penata laksananya? Apakah bisa disembuhkan gitu ya? Mungkin yang perlu ditanyakan terlebih dahulu itu kutilnya di mana letaknya gitu ya. Apakah kutil di area wajah, di area badan, ataukah di area kelamin seperti itu? Mungkin secara lebih spesifik harus tahu letaknya di mana. Letaknya dulu. Nah, kalau untuk kutil itu sendiri sebenarnya kan itu istilahnya cukup awam ya, Mbak Wiwit ya. Jadi untuk kutil sendiri ada beberapa yang memang kayak seperti di area tangan, kemudian di area kaki, biasanya ada beberapa yang menyebutkan tuh di mata ikan bisa seperti itu, atau mungkin di area kemaluan itu kan jengger ayam, itu ya istilah awamnya seperti itu. Nah, untuk penyebab kutil sendiri itu banyak penyebabnya memang karena infeksi dari virus. Untuk disembuhkannya bisa, tapi pasti akan mengalami kekambuhan. Karena seperti kita tahu, untuk infeksi virus itu sendiri, itu kan belum ada obat yang pasti akan bisa menyembuhkan. Akan tetapi itu bisa dikontrol selama kita menjaga kekebalan tubuh kita dengan baik. Karena memang musuhnya virus yang ada di sekitar kita itu memang kembali ke kekebalan tubuh kita. Gitu. Nah, untuk keluhan kutil itu sendiri bisa memang dikerjakan oleh kami, SPDVE, juga kompetensi kami untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi memang ada beberapa tahap terlebih dahulu. Jadi kalau memang itu keluhannya di area yang kecuali di kelamin, itu memang bisa diberikan terapi oles atau juga bisa langsung dilakukan tindakan dengan laser atau dengan elektrokauter seperti itu. Iya. Ini berarti harus disebutkan juga letaknya di mana. Benar. Karena belum spesifik. penata laksanaannya nanti disesuaikan itu. Beda ya. Iya, beda tempat. Letaknya kutil di mana itu beda penanganannya. Ada juga yang di area leher itu. Area leher kan biasanya pada pasien-pasien yang mengalami kegemukan atau pasien-pasien yang ada penyakit diabetes gitu kan, biasanya ada juga tuh yang di sini kayak kutil yang memanjang gitu kan. Nah, itu juga biasanya beberapa masyarakat menyebutnya dengan kutil juga. Nah, itu juga penata laksana nanti juga akan beda juga gitu. Jadi memang lebih dispesifikkan terlebih dahulu kutilnya di mana gitu. Tapi kesemuanya bisa ditangani oleh SPDVE. Mungkin Dr. Devi ingin menambahkan? Iya. Sebenarnya untuk yang dibilang Dokter Fikna tadi, untuk masalah kutil di kelamin ya, saya menyambung. Jadi memang kasusnya itu sangat banyak sebenarnya Mbak Wiwit. Nah, terkadang orang itu terhalang oleh apa? Kadang mereka mau berobat itu
adanya rasa malu. Nah, kayak gitu. Karena kenapa? Memang untuk kutil kelamin sendiri itu kita masukkan ke dalam divisi IMS ya, infeksi menular seksual, yang mana adanya penyakit tersebut dikarenakan hubungan seksual, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk salah satunya kutil ini, apabila kita menangani si kutilnya juga, kita sebaiknya juga harus melihat hal yang lain, yaitu kita melakukan screening. Nah, di antaranya screening apa? Yaitu screening HIV dan sifilis. Nah, selain kutilnya nanti kita obatin, kita juga melakukan screening untuk pasien tersebut. Jangan-jangan pasien ini juga terkena penyakit menular yang lain seperti itu misalkan. Ya, oke. Ini pertanyaannya dari Mbak Mega. Satu pertanyaan dari Mbak Mega, tapi mungkin mewakili dari teman-teman lainnya. Karena kalau kita bertanya itu kadang-kadang ada rasa malu ya. Iya, benar. Setelah ada jawaban begini, oh gitu. Baik, Dok, nanti kita akan sambung lagi. Teman-teman, Anda masih punya waktu bersama Dr. Rizky Devita SPDVE dan Dr. S.E. Fikna Syani SPDVE. Anda boleh bertanya sampai nanti jam 4 sore. Ini Perdoski memang lagi ulang tahun ke-58 dan yang hadir di sini ternyata banyak sekali. Tidak cuma Dr. Rizky Devita SPDV, tidak cuma Dr. S.E. Fikna Syani SPDV. Ini kalau mau dikenalkan boleh loh ya, sebelum saya ke teman-teman Gatekeeper. Sebentar ya teman-teman Gatekeeper, ini menyambut tamu-tamu istimewa yang lain. Monggo bisa diperkenalkan. Monggo. Assalamualaikum dokter. Ya, baik Mbak Iwit. Jadi di sini terdapat 5 dokter SPDVE yang mendampingi kita siaran sore hari ini ya. Pertama adalah Dr. Nunik Cempakawati, senior kami, Dr. Nunik Cempakawati SPDVE. Selamat sore dokter, assalamualaikum. Kemudian ada Dr. Emi Kusmaningsi SPDVE. Lalu ada Dr. Zarudin Ahmad SPDVE. Assalamualaikum dokter. Kemudian ada Dokter Maharani, jauh dari Pare loh Mbak Wit. Dokter Maharani. Iya. Selamat datang dokter. Dan ada Dokter Raras Ratita SPDVE. Oke. Selamat datang Dokter Raras. Oke. Ini kalau misalnya semuanya bisa bicara, wah rame kita ya. Iya Mbak. Oke, sebentar. Ya, Dokter Devi, Dokter Fikna, saya ke Gatekeeper dulu ya. Kita update informasi. Baik, teman-teman Gatekeeper, ada Santi sama Ika. Santi dulu. Bu Rom yang melintas di Jalan Utul Suropati, hati-hati karena di sana juga cuaca masih hujan ditambah ada pohon tumbang. Bu Nani melintas di Jembatan Kertosono Nganjuk, lalu lintas cukup padat terutama yang menuju arah Madiun. Lanjut ke Ika. Pertanyaan melalui streaming, Mbak Ananda Indra sering mengalami gatal-gatal di bagian selap paha tapi tidak ada ruam. Bagaimana cara mengobati dan obat apa yang pas untuk kenyamanan? Bu Restu Unadi, kalau untuk kutil di area leher itu bagaimana penanganannya? Apa bisa sistem operasi atau langsung dipotong saja? Karena ada beberapa di leher dan tumbuh di bulu mata. Pak Supriyadi, bagaimana menghilangkan bintil pada kulit? Apakah termasuk dalam HPV dok? Pengobatannya apakah memang harus operasi atau ada cara lain? Baik, nyambung dulu ke Arta. Bergabung Pak Budi di Wates Kediri. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Pak Budi dengan Dr. Devi dan Dr. Fikna, silahkan. Ya, iya mau bertanya Bu Dokter. Bu Dokter, mau tanya ini kan saya punya anak usia 7 tahun. Ini tuh kulitnya di muka tuh sering muncul bercak-bercak putih gitu. Biasanya habis kalau acara outdoor di luar. Nah, kira-kira itu tuh berbahaya nggak? Sudah pernah diperiksakan ke dokter umum? Itu tapi katanya enggak apa-apa. Nah, itu berbahaya enggak ya dok ya? Itu saja. Terus sama satu lagi, kita selaku pasien ini, kira-kira kita kapan sih harus ke dokter spesialis kulit atau mungkin dokter spesialis SPDVE itu atau apa? Kan selama ini kan kita kebanyakan mungkin di sekitar kami di kabupaten itu kayaknya dokter umum ya. Nah, jadi kita kapan harus ke dokter spesialis? Itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum pertanyaan ini dijawab, Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Radio Andika, informasi dan solusi.
ke Dr. Devi dan Dr. Fikna Shani. Tapi sebentar dok, sebelum kita jawab pertanyaan dari beberapa teman, tolong kembali di review untuk SPKK ke SPDVE, karena masyarakat mungkin sekarang ini masih ada kebingungan. Dulu kan SPKK, kenapa sekarang SPDVE? Secara singkat bisa diulang sedikit sebelum kita jawab ke pertanyaan teman-teman. Ya. Monggo. Terima kasih Mbak Wiwit. Untuk perubahan SPKK ke SPDVE itu secara singkat memang pertama kali perubahan itu di tahun 2019 mengikuti di AFTA atau perdagangan bebas, di mana perubahan itu di 2019 untuk lulusan 2019 berubah menjadi SPDV dari sebelumnya SPKK, di mana untuk lulusan sebelum 2019 masih menggunakan gelar yang SPKK. Kemudian ada keputusan dari Kemendikbud di tahun 2022 dari SPDV kemudian berubah menjadi SPDVE, dan beberapa masih menggunakan SPKK, SPDV, dan SPDVE. Akan tetapi ada himbauan lebih lanjut per 8 September 2023, di mana semua gelar SPKK, SPDV itu digabung menjadi satu, yaitu gelarnya menjadi SPDVE. Oke, cukup secara singkat seperti itu teman-teman. Ya, kita kembali ke beberapa penanya. Bisa dimulai. Ini tadi ada Mbak Ananda Indra, kemudian Mbak Restu, Pak Supriyadi. Sorry, yang tadi telepon Pak Budi. Monggo, yang mana dulu yang mau direspon? Ini untuk yang pertama tadi ya Mbak Wit ya. Boleh. Yang dari Mbak Nanda. Ya. Terdapat keluhan ruam di selangkangan. Iya, selapaha. Selapaha ya, oke. Jadi seperti ini, kalau misalkan ada pasien dengan keluhan gatal-gatal di area lipatan, baik itu di area lipatan paha, kemudian lipatan payudara maupun di area ketiak, itu sebenarnya kita tidak bisa langsung memfikskan dia terkena misalkan jamur gitu ya. Soalnya untuk penyebabnya itu kan banyak juga ya. Kalau misalkan nanti kita mendalami lagi, kita periksa pasiennya lagi, pasti kita nanti lakukan anamnesa dulu. Anamnesa itu menggali informasi yang lebih dalam terhadap keluhan pasien tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Nah, setelah itu kita ada gambaran assessment untuk pasien itu. Nah, setelah sudah ada assessmentnya, baru kita terapi mana yang sesuai. Nah, untuk kebanyakan area-area lipatan memang ada yang namanya penyebabnya adalah jamur, kayak gitu. Jamur itu ada banyak juga, ada golongannya itu kandida sama non kandida, seperti itu. Nah, terus untuk keluhan yang lain, apakah bisa terjadi selain dari jamur? Bisa, misalkan dari infeksi dari parasit seperti itu. Yang kita tahu kalau misalkan di area-area lipatan paha kan kondisinya kan juga lembab, terus memiliki tekstur kulit yang tipis seperti itu. Nah, ya baiknya kalau misalkan ada keluhan tersebut dan keluhannya tidak kunjung membaik, baiknya diperiksakan ke SPDVI terdekat. Seperti ke SPDVE sekarang ya. Iya, kalau Mbak Restu, ini tadi penyakit mungkin salah ketik atau gimana ya? Kalau kunyil, kutil ya maksudnya ya, di area leher itu yang ada banyak itu gimana tuh pandangannya dok? Ya, tadi sudah disinggung sedikit Mbak Wiwit ya. Terkait memang ada beberapa kutil yang tadi sebelumnya kan memang harus dispesifikkan terlebih dahulu. Memang untuk di area leher itu kan beberapa pada pasien-pasien yang mengalami kegemukan, itu pasti akan karena proses dari pergesekan antara kulit dengan mungkin dengan produk pakaian yang dipakai oleh pasien. Nah, itu juga bisa menimbulkan proses gesekan secara terus. Akhirnya kan muncul ada keluhan, muncul kutil. Kalau di istilah kita biasanya kita sebut dengan skin tag atau ya skin tag seperti itu. Nah, untuk keluhan seperti itu sebenarnya tidak berbahaya. Bisa kalau misalnya pada pasien-pasien kita juga memberikan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apakah biasanya bukan hanya di leher saja, karena untuk area-area yang dengan banyak friksi atau area dengan banyak gesekan juga bisa terjadi di beberapa tempat. Misalnya ketika pada pasien-pasien yang menggunakan masker waktu dulu zaman COVID. Nah, beberapa pasien yang menggunakan masker itu pun juga ketika menempel masker di telinga itu juga ada beberapa keluhan di sana. Nah, memang karena proses adanya gesekan dari produk yang dipakai ke kulit seperti itu. Nah, untuk tindakannya yang bisa kita lakukan, jadi memang harus tindakan diambil bisa dengan eksisi ataupun dengan tindakan bedah kulit
seperti itu. Baik yang di bulu mata tadi juga ada di bulu mata. Kalau yang di bulu mata itu nanti kita harus melihat terlebih dahulu apakah itu memang benar kutil atau memang ada beberapa pasien memang karena lemaknya yang berlebih. Jadi memang harus kita lihat terlebih dahulu. Jadi kalau memang itu karena memang ada keluhan lemak yang berlebih, jadi ya tetap sama sih sebenarnya tindakannya memang kita harus ambil atau kita eksisi tadi, kita ambil untuk benjolannya itu. Nah, kemudian kita tata laksana lebih lanjut dengan bisa terapi topikal seperti itu. Oke. Kalau Pak Supriyadi tadi menghilangkan bintil pada kulit, apakah termasuk dalam HPV ya dok ya? Operasi dengan cara yang lain gitu? Untuk keluhannya Bapak tadi, keluhan di area mana Mbak? Di bintil kulit. Oh, di kulit aja ya? Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini kita nanti pastikan apakah dia termasuk karena infeksi atau kita misalkan bisa disebut verruca bahasanya. Nah, itu memang dari HPV ya. Itu bisa di area jari tangan, jari kaki seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk area lain misalkan ini ke arah kulit wajah itu ada bintil-bintil kecil-kecil, misal ada warna coklat seperti itu dan mengganggu penampilan. Nah, kita lihat apakah itu bagian dari kutil karena keratosis, seboroid atau penumpukan si sel keratin itu atau hal yang lain. Bisa jadi kutil kecil-kecil benjolan tadi yang seperti Dokter Fikna bilang, bisa jadi itu adalah kumpulan dari lemak seperti itu. Nah, baik. Kalau Pak Budi bercak putih dari anak-anaknya tadi ketika outdoor begitu, itu seperti apa penanganannya, kemudian kapan saatnya kita tuh ke dokter SPKK atau SPDVE? Ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Budi tadi atas pertanyaannya. Untuk keluhan anaknya yang umur 7 tahun tadi ya ada bercak di wajah. Memang untuk beberapa anak-anak, terutama anak-anak dengan bakat ada riwayat mungkin ada atopi. Atopi adalah memang ada riwayat alergi dengan mungkin bisa dengan makanan atau mungkin alergi dingin, alergi di cuaca, alergi debu. Itu memang cenderung jenis kulitnya akan sensitif dibandingkan anak-anak yang tidak mempunyai bakat untuk riwayat alergi. Nah, biasanya pada anak-anak seperti itu setelah bermain di luar, kemudian kembali biasanya kan beberapa ada yang langsung cuci muka, terus kemudian nggak dikeringkan dulu keringatnya, langsung dibilas aja. Nah, biasanya akan muncul beberapa bercak putih seperti itu. Nah, untuk bercak-bercak seperti itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak mungkin cukup mengganggu secara estetik saja, mungkin secara look aja akan terlihat tidak enak gitu ya. Ada bercak yang awalnya mungkin ada agak kemerahan terlebih dahulu, kemudian seiring perkembangan dari penyakitnya akhirnya muncul tuh warna putihnya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Nanti akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Untuk hal itu memang biasanya pada pasien-pasien dengan riwayat atopi itu biasanya cukup kita beri dengan pemberian pelembab-pelembab saja. Jadi tidak perlu diberikan tata laksana yang gimana gitu, enggak. Itu Mbak Bibit bahasa Jawanya terataan gitu. Nah, itu dia mungkin bilang terataan ya. Terus kalau ke dokter SPKK atau ke dokter SPDV itu kapan harusnya? Kalau untuk ke dokter SPKK atau SPDV itu sebaiknya kapan ada keluhan di kulit. Kemudian untuk kompetensi kami kan bukan hanya di kulit ya Mbak Bibit ya, bisa keluhan di rambut, kemudian keluhan di kuku, itu juga bisa ke dokter SPKK atau mungkin keluhan di area misalnya di kelamin seperti itu. Nah, itu bisa diperiksakan ke dokter SPKK atau SPDV. Sebentar kita akan pamit dengan Dr. Rizky Devita SPDVE dan Dr. S.E. Fikna Shani SPDVE. Tapi ada yang nyusul pertanyaan sedikit aja dok. Ini dari Mbak Dian, kalau luka di sekitar payudara dan benjolan di sekitar Miss V itu apakah berbahaya dok dan bagaimana cara mengatasinya? Singkatnya gimana Dokter Fikna? Ya baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi memang kita harus melihat terlebih dahulu ya, apakah bentuk benjolannya seperti apa, kemudian terutama di area payudara dan di area Miss V. Nah, jadi kita harus dilihat terlebih dahulu apakah ini memang kalau itu ada cenderung untuk terjadi sesuatu hal yang mengarah ke ganasan, pasti akan ada perubahan dari struktur dari organ-organnya. Nah, kita belum bisa memastikan bahwa itu akan suatu hal yang keganasan atau tidak.
sebelum kita melihat terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Biasanya akan kita lihat dari jenis benjolannya itu seperti apa. Jika benjolannya itu memang misalnya di area payudara, mungkin apakah ada perubahan dari fisiologisnya, maksudnya perubahan dari struktur di payudara, misalnya putingnya ketarik ke dalam seperti itu, apakah ada atau tidak. Nah, biasanya kalau ada keluhan seperti ada puting tertarik ke dalam, mungkin kita perlu aware terlebih dahulu, apakah ini memang itu sesuatu hal yang berkait untuk keganasan atau tidak. Kemudian di area miswi, sebenarnya untuk keluhan di area miswi itu kan cukup banyak ya untuk wanita ya. Bisa jadi juga dari kelenjar minyak di area tersebut itu mengalami infeksi juga. Nah, makanya sebaiknya untuk tahu lebih pasti diperiksakan saja ke dokter SPDVE apakah seperti itu suatu hal yang keganasan atau tidak, atau mungkin kalau kita misalnya dilihat itu kan secara estetik juga pasti akan mengganggu. Ya? Iya, benar. Kalau Bu Tesya ini menitipkan pertanyaan bintik-bintik seperti keringat buntet. Nah, ini masuk ke SPDVE kah, Dok? Anaknya soalnya yang menderita seperti keringat buntet, apa ya kalau istilahnya medis? Ya, benar. Istilah dari keringat buntet itu adalah miliaria. Nah, miliaria sendiri itu ada 3, Mbak. Jadi kalau misalkan kita melihat ruam, lenting-lenting kecil-kecil, kebanyakan kalau anak-anak tuh ya di area leher, terus punggung atas, dahi, leher depan kayak gitu. Kemudian ada yang namanya miliaria rubra, itu dengan dasar warnanya kemerahan, pink seperti itu. Kemudian ada yang pustulosa, itu berisi bintik-bintiknya tuh berisi seperti tanah, seperti jerawat putih-putih. Ya, benar seperti itu. Dan itu memang kompetensi dari kami. Nah, monggo kalau misalkan ada keluhan tersebut, silakan diperiksakan ke SPDVE yang terdekat. Ya. Soal SPKK, SPDVE ini perlu masyarakat mengetahui. Bisa dititipkan kembali biar masyarakat tidak ragu, tidak bingung antara SPKK dan SPDVE. Oke, baik. Kita ulangi Mbak Wiwit ya, bahwa sahabat Andika semua, untuk SPKK atau spesialis kulit dan kelamin, dan juga penyebutan dari SPDV, spesialis dermatologi dan venerologi. Nah, kedua ini telah berubah menjadi SPDVE sesuai himbauan dari PC Perdoski Surabaya juga 8 September 2023 tentang penetapan titel tersebut ya. Jadi tidak ada bedanya dari segi kompetensi, ketiganya sama. Dan yang terakhir adalah SPDVE seperti itu. Kemudian untuk SPDVE yang ada di Kediri yang tergabung dalam PC Surabaya, kita ada 8 dokter, Mbak Wiwit. Yaitu yang pertama adalah Dr. Nunik Cempakawati Citra Wasita, SPDVE. Kemudian Dr. Diana Kartikasari, SPDVE. Lalu ini yang paling ganteng, Mbak, Dr. Zahrudin Ahmad, Mbak. Iya, luar biasa. Dr. Zahrudin Ahmad, SPDVE. Lalu Dr. Made Kusuma Dewi Maharani, SPDVE. Dr. Emi Kusmaningsih, SPDVE. Saya sendiri Dr. Rizky Devitasari, SPDVE. Dr. Aras Pratita, SPDVE, dan Dr. Fiknasyani, SPDVE. Oke, ya. Ini luar biasa sudah disebutkan mewakili beberapa dokter di Kediri yang hadir langsung ya. Baik, Dok, untuk saat ini kita memang baru hari ini, jam ini kita bertemu, tapi nanti lain kali kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Dr. Rizky Devita SPDVE, Dr. S.E. Fiknasyani SPDVE, terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Nuni, dokter yang lainnya juga. Ini terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Ikuti terus hanya di 105,7 Radio Andika. Bisnis Interaktif dipersembahkan oleh Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, sudah tersebar sebanyak 29 cabang dan 13 kelompok studi di seluruh Indonesia. Perdoski adalah organisasi profesi yang menghimpun dokter spesialis kulit dan kelamin atau dikenal dengan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, baik yang sudah mendapatkan ijazah dan berpraktek maupun yang masih menempuh pendidikan dokter spesialis selama kurang lebih 4 tahun.
Kompetensi meliputi kasus dan tindakan bidang dermatologi, venereologi, serta estetik. Kasus dermatologi meliputi kasus kulit non-infeksi, infeksi tropis, alergi, kulit pada bayi, anak, dan remaja. Bidang venereologi meliputi kasus infeksi menular seksual, sedangkan bidang estetik meliputi kasus serta tindakan estetik medik. Di ulang tahun Perdoski yang ke-58, Perdoski bertekad menjadi rumah bersama sebagai organisasi yang solid dan bersatu. Dipersembahkan Perdoski PC Surabaya Cabang Kediri.